Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali di hari ini Sabtu kami menemani Anda kembali dalam program kajian yang biasanya disiarkan secara langsung dari mulai pukul 5.30 sampai dengan 6.30 yang biasanya di setiap Sabtu ditemani oleh guru kita Ustadz Abu Abdillah Syaraf Fatwa Hafizullah Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini khusus kita kedatangan tamu dan ini tidak jauh dari teman beliau yang sama-sama dulu menimba ilmu di Markas Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Siapa? Yakni Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizahullah ta'ala yang insyaallah nanti beberapa menit ke depan akan menemani kita dalam program kajian di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasa kami mengajak Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan untuk menghubungi dua layanan telepon di nomor di bawah ini. Yang pertama, silahkan Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 89106135. Atau Anda juga bisa menghubungi nomor telepon layanan yang lain di nomor 0811 900 7912. Bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, nanti silahkan juga bisa menghubungi di nomor 0811 900 7913. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan pagi hari ini tema yang akan disampaikan oleh Ustadz yakni tentang jerat-jerat dalam menuntut ilmu atau ngaji ilmu. Dan insyaallah alhamdulillah beliau sudah di studi Asar TV. Sebelum Ustadz memulai pembahasan di pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustadz, gimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah. Insyaallah. Sudah berapa tahun nggak kesini Ustadz? Sejak pandemi nih. Sejak pandemi ya. Iya. Insyaallah. Sebelum pandemi juga terakhir 2000 berapa ya? Nggak kesini ya? Iya. Insyaallah. Alhamdulillah. 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu. Iya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tidak ada sesuatu yang berubah dari Hasan TV dan Telaga Sakinah dan sekitarnya. Insyaallah kita sangat senang sekali bisa kedatangan Ustadz Abu Ubaidah ke Telaga Sakinah dan insyaallah kunjungan beliau ke Cikarang ini dalam rangka safari dakwah, sekalian juga ada beberapa kunjungan ke asatidah yang lain. Alhamdulillah insyaallah kita akan mengambil faedah-faedah ilmu di kesempatan pagi hari ini. Jadi kami ingatkan kembali bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung dengan beliau, kami persilakan. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai. Falyatafaddal masykuran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Hasan TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, memberikan kepada kita nafas, memberikan kita kaki, tangan, sehingga kita bisa beraktivitas di pagi ini, dan kita memulai pagi ini dengan amal kebaikan yang insyaallah ta'ala sebuah tanda keberkahan dalam hidup kita insyaallah.
Nabi SAW mendoakan untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jika kita memulai pagi hari kita dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, yang positif, maka ini tanda keberkahan insya Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menciptakan kita di dunia ini untuk sebuah tujuan yang mulia, bukan untuk hal yang sia-sia, ya, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk sekedar makan, minum, bersenang-senang seperti layaknya binatang, tetapi agar kita mengumpulkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah kepadanya. Dan ibadah seperti didefinisikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbu wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah, yaitu setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ya perkara-perkara yang zahir maupun perkara-perkara yang batin, ya. Dan kita tidak mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ilmu. Sebab ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu ikhlas lillahi jalla wa ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Ya. Walaupun amal tersebut besar, hebat, tapi kalau kosong dari keikhlasan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-mutaba'ah. Ibadah kita ini harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun amal ibadah yang kita lakukan, bahkan walaupun sudah ikhlas lillahi jalla wa'ala, kalau nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya nggak diterima juga. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua syarat, ikhlas dan ittiba. Dan kita nggak mungkin ittiba, beribadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kalau kita nggak berilmu. Karena dari mana kita tahu ini yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ini yang nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kalau kita nggak memiliki ilmu? Ya, tidak mungkin. Rasulullah ketika mengatakan misalkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Berarti kita harus belajar bagaimana tata cara salat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sinilah kita dianjurkan untuk ngaji ilmu agama. Kita dianjurkan untuk mempelajari agama kita yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan tegas Nabi mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, termasuk juga muslimah, ya. Karena kata muslim itu sudah mencakup laki-laki dan mencakup perempuan juga. Walaupun tambahan wa muslimatin seperti yang kadang ditambahi oleh sebagian orang, nggak ada dalam kitab-kitab hadis. Ya, tapi maknanya benar. Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan juga muslimah. Wajib bagi kita belajar ilmu agama ini. Kita tidak boleh bodoh tentang agama kita. Kenapa? Karena tadi supaya kita beribadah kepada Allah dengan benar.
Kita bisa berakidah dengan benar, beribadah kepada Allah dengan benar, berakhlak dengan benar, beragama ini dengan benar, ya harus dengan ilmu. Oleh karenanya Nabi SAW juga memberikan motivasi-motivasi kepada kita, ya, untuk belajar ilmu agama ini. Kata Nabi SAW, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid-din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Nabi juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk ngaji ilmu agama, ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi, ya, kita semuanya, apapun titel kita, apapun gelar kita, sebanyak apapun harta kita, ya, apapun status kita, kita wajib belajar ilmu agama. Baik itu dalam masalah akidah, baik itu dalam masalah fikih, baik itu dalam masalah akhlak, ya. Kita harus belajar ilmu agama. Bagaimana caranya supaya kita bisa mempelajari ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan benar, ya? Setidaknya ada 5 kunci yang perlu kita perhatikan, ya, dalam belajar ilmu agama ini. Ya, siapa yang menjalankan 5 kunci ini, maka insya Allah Ta'ala Allah akan menganugerahkan ilmu kepadanya. Yang pertama adalah menata niat. Ketika kita belajar ilmu agama, ngaji ilmu agama, ya, luruskan niat kita lillahi ta'ala. Karena ngaji ilmu agama itu ibadah. Tadi sudah kita sampaikan makna ibadah itu luas. Setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita ngaji ilmu agama ini dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang harus memurnikan niatnya dalam ibadah ini semata-mata karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Semakin kita ikhlas lillahi jalla wa'ala dalam ngaji ilmu agama, maka Allah SWT akan memberikan ilmu kepada kita. Ya, jadi niat itu sangat berpengaruh kepada ilmu. Semakin orang itu ikhlas, maka semakin Allah SWT mencurahkan ilmu untuknya. Yang kedua, semangat. Seorang harus bersemangat dalam ngaji ilmu agama. Karena semangat adalah motor penggerak yang menggerakkan langkah kita untuk ngaji ilmu agama. Tanpa semangat, ya, kita tidak akan bisa untuk mendapatkan ilmu. Nabi SAW pernah membocorkan kepada kita rahasia, ya, kesuksesan. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Ya, bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Bermanfaat. Termasuk yang bermanfaat adalah menuntut ilmu. Ya, ihris. Semangatlah. Kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh. Makanya para ulama, Masya Allah, luar biasa. Mereka sangat-sangat bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Ada yang sampai berbulan-bulan untuk mencari satu hadis saja. Ada yang sampai kencing darah, ada yang sampai mati. Ya, ada yang sampai kelaparan. Luar biasa semangat para ulama dalam menuntut ilmu. Kisah-kisah mereka, cerita-cerita mereka, perjuangan mereka dalam menuntut ilmu sangat banyak sekali. Maka kita, alhamdulillah sekarang ini sudah dimudahkan untuk belajar ilmu agama. Ya, jangan sampai kemudahan-kemudahan yang Allah berikan justru malah menjadikan kita malas untuk belajar ilmu agama. Coba, ya, sekarang ini kajian-kajian di mana-mana, buku-buku sangat mudah. Ya, bahkan sekarang di media sosial pun dengan mudah artikel-artikel kita dapatkan, PDF buku sering kita dapatkan, cuplikan video-video juga banyak, ya, TV alhamdulillah seperti Hasan TV banyak, sering kita dapatkan dengan mudah. Tidak ada alasan bagi kita
untuk nggak ngaji ilmu agama. Ya, nah maka mari kita bersemangat dalam ngaji ilmu agama. Yang ketiga, ya, kunci mendapatkan ilmu agama itu adalah doa. Karena ilmu itu adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada hamba-hambanya. Ya, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah membagi rizki kepada hambanya, Allah juga yang membagikan ilmu kepada kita. Ya. Maka ketika kita menginginkan ilmu, minta kepada Allah. Berengeklah kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, mintalah tambahan, ya Allah, ya, tambahkan kepadaku ilmu. Allah memerintahkan dalam ayat ini kepada Nabi Muhammad untuk minta tambahan apa? Ilmu. Bukan minta tambahan harta, bukan minta tambahan tahta, bukan minta tambahan istri, anak, enggak. Yang diminta oleh Allah, yang diminta oleh Nabi SAW adalah tambahan ilmu agama. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal saleh yang diterima di sisimu. Itu yang diminta oleh Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan kepada kita. Maka jangan lupa doa. Doa ini sangat penting sekali, terutama di waktu-waktu yang mustajab, antara adzan dan qomat, sepertiga malam terakhir, ya. Terus juga sekarang ini mumpung musim hujan, ya, turunnya hujan itu adalah saat termasuk waktu-waktu yang mustajab. Kata Nabi SAW, sintani la turaddani. Ada dua waktu yang tidak akan ditolak. Indan nida wa tahtal matar. Ketika turun hujan dan ketika azan. Ya, ketika azan dan ketika turun hujan. Mari kita perbanyak doa. Sallallahu ilman nafi'a. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat, kata Nabi. Kita jangan hanya mengandalkan kehebatan kita. Jangan hanya mengandalkan kecerdasan kita. Tidak ada artinya kecerdasan dan kehebatan kita tanpa anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang cerdas, ya, tapi kecerdasannya tidak bermanfaat baginya. Banyak orang yang IQ-nya tinggi, ya, cerdas, titelnya tinggi, gelarnya tinggi, ya, tapi ternyata, ya, sesat dan menyesatkan. Orang gila lebih baik bagi mereka. Ya, orang gila lebih baik daripada mereka. Maka jangan kita mengandalkan diri kita. Minta kepada Allah. Yang keempat, ya, kunci mendapatkan ilmu agama itu adalah sabar. Sabar. Ya, menuntut ilmu itu butuh perjuangan. Menuntut ilmu itu butuh pengorbanan. Tidak bisa didapatkan hanya dengan angan-angan. Ilmu tidak didapatkan dengan kemalasan. Ilmu tidak didapatkan, ya, hanya dengan berandai-andai. Tapi ilmu itu didapatkan dengan kesungguhan, dengan kesabaran, pengorbanan. Ya, perhatikan kata Nabi Musa alaihissalam ketika mau belajar kepada Khidir, satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Ya, Allah ceritakan tentang petualangan Nabi Musa dengan Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi, ya, yang kita dianjurkan untuk membacanya pada hari Jumat. Kata Nabi Musa alaihissalam ketika mau belajar kepada Khidir, kau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Maka kunci agar kita mendapatkan ilmu adalah harus sabar. Ya. Kalau nggak sabar nggak dapat ilmu. La yunalul ilmu birahatil jasad, kata Yahya bin Abi Katsir. Ya, ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang santai-santai. Harus dengan keuletan, kesungguhan, kesabaran.
Sabar dalam mendengarkan, sabar dalam mencatat, sabar dalam memahami, sabar dalam mengorbankan harta, waktu. Ya, butuh kesabaran. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, ta'allamtu babal haidi tis'a sinin hatta fahimtu. Aku mempelajari bab haid 9 tahun lamanya baru saya memahaminya. 9 tahun juga. Kita kadang-kadang tergesa-gesa. Ya, sehari ada buku, seminar, ya, atau daurah, atau mungkin belajar 1 bulan, setahun, sudah merasa kayak Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Butuh kesabaran. Imam Malik rahimahullah dulu ketika belajar, beliau sampai pernah jual genteng rumahnya. Genteng rumahnya dijual. Butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Syekhul Islam pernah mengatakan, hidayah itu tidak diraih kecuali dengan ilmu. Dan ilmu tidak diraih kecuali dengan istiqomah. Maka kita harus istiqomah, harus sabar. Jangan cuma semangat di awal-awal saja. Ya, sabar dan continue istiqomah. Kemudian yang kelima, ya, kunci agar kita mendapatkan ilmu itu adalah adab. Perhatikan adab kita, akhlak kita, etika kita. Muliakan ilmu, muliakan ahlul ilm. Yusuf bin Asbaq pernah mengatakan, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Ya, dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Banyak orang sekarang tidak mendapatkan ilmu karena tidak memperhatikan adab. Gak serius belajarnya, gak bersungguh-sungguh, tidak memuliakan ilmu, tidak memuliakan majelis ilmu, tidak memuliakan ahlul ilm. Kadang ikut pengajian tapi masih ngobrol sendiri. Kadang mainan HP sendiri. Ya, bagaimana kita akan mendapatkan ilmu kalau kita sendiri tidak memuliakan ilmu? Man la yukrimil ilma la yukrimuhul ilm. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Oleh karenanya dahulu para ulama ussalaf, mereka sangat perhatian dengan masalah ini. Disebutkan oleh Imam Ibn Sirin, kana salafu yata'allamuna al-hadya qabla an yata'allamul ilm. Adalah para ulama ussalaf, mereka mempelajari ilmu, mereka mempelajari adab sebelum belajar ilmu. Mereka sangat perhatian. Ya, maka mari kita ini ngaji ilmu agama ini ada buahnya, ada hasilnya. Salah satu buahnya adalah menghasilkan ilmu, akhlak kepada kita. Kita menjadi lebih baik. Man isdada ilman walam yasdad bihi huda falyattahim ilma. Siapa yang bertambah ilmunya tapi nggak bertambah adabnya, akhlaknya, maka hendaknya dia mencurigai ilmunya. Kalau ada orang belajar ilmu agama tapi kok nggak semakin baik akhlaknya, adabnya, berarti ada yang salah dalam belajarnya. Mungkin niatnya, mungkin gurunya, ya, mungkin cara belajarnya, harus ada yang perlu untuk dievaluasi dan dikoreksi. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui betapa mulianya ilmu, keutamaan ilmu, dan kunci-kunci mendapatkan ilmu, di sana ada jerat-jerat, di sana ada noda-noda yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Ya, ini perlu kita ketahui agar kita terbebaskan dari jerat-jerat tersebut. Ya, ilmu ini sangat penting sekali. Tapi kalau
kita terjerembab di dalam jerat-jerat tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu. Jerat yang pertama adalah talabul ilmi li ghairi wajhillah. Tatkala seorang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada keikhlasan yang ternoda. Ada niat yang bengkok dalam menuntut ilmu. Ingat, menuntut ilmu itu adalah ibadah yang sangat mulia. Tapi kalau salah niatnya, maka ibadah yang mulia tersebut akan berubah menjadi petaka dan bencana bagi diri kita. Bahkan menjadi amalan yang sangat hina. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhuwa la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu itu dicari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang ini dia mencarinya untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga besok pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Menuntut ilmu itu ibadah, dan ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas. Maka perhatikan niat-niat kita dalam menuntut ilmu. Ya, disinilah pentingnya kita tazkiyatun nufus, membersihkan hati kita. Qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagia dunia akhirat orang yang membersihkan jiwanya dari noda-noda, dari kotoran-kotoran. Ya, waqad khaba man dassa, dan sungguh merugi, sengsara orang yang mengotori dan menodai hati. Disinilah pentingnya kita membersihkan hati kita. Karena hati ini adalah kantongnya ilmu. Kantongnya ilmu. Kalau kantong ini bersih, maka dia akan bisa menampung ilmu. Tapi kalau kantongnya kotor, ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Dia tidak akan kerasan di tempat yang kotor. Ya, dia hanya kerasan, dia hanya betah, ya, di tempat yang mulia juga, yang bersih juga. Makanya di sini, ya, tugas utama bagi kita adalah membersihkan hati kita supaya kita mendapatkan ilmu. Kita bersihkan dari kotoran-kotoran ria. Ya, jangan sampai kita menuntut ilmu ya hanya untuk mendapatkan dunia, ya, supaya dipuji, supaya kita ya diwibawai. Bukan itu tujuan dari menuntut ilmu. Jadi jerat pertama dalam menuntut ilmu adalah ya menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jerat yang kedua adalah tarkul amal. Seorang ngaji ilmu agama tapi nggak mengamalkannya. Tadi sudah kita sampaikan, tujuan kita belajar ilmu agama, ngaji ilmu agama itu supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Karena ilmu ini hanya sarana. Tujuan utamanya adalah amal. Apa artinya sebuah sarana kalau tidak mengantarkan kita kepada sebuah tujuan? Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi." Ilmu itu dicari supaya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita belajar ilmu agama ini, ngaji ilmu agama, baik dengan hadir dalam majelis ilmu, ada tabligh akbar, daurah, seminar, ya, ataupun kita mendengarkan kajian-kajian seperti ini lewat TV. Tujuan utamanya adalah agar kita bisa mengamalkannya. Ya, ingat, ilmu yang kita dapatkan
Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mengamalkannya atau belum? La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser besok pada hari kiamat. Yakni besok pada hari kiamat itu tuh macet betul. Lebih macet daripada Jakarta. Ya. Kalau semacet-macetnya di dunia itu kan masih bisa gerak kaki kita. Besok pada hari kiamat kaki nggak bisa gerak. Sampai ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala bihi, tentang ilmunya sudah diamalkan belum. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, dan tentang hartanya dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang badannya untuk apa dia gunakan. Jadi ilmu kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu kalau diamalkan, maka dia akan menetap, mengakar, kuat. Kalau nggak diamalkan, maka bubar. Ilmunya hilang. Kata sahabat Ali, hatathal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu mengajak amal. Kalau mau, maka dia akan membersamainya. Kalau tidak, akan ditinggal. Akan ditinggal. Asy-Sya'bi mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Kami dahulu menghafal hadis itu caranya adalah dengan mengamalkannya. Karena ilmu jika diamalkan itu akan semakin kuat. Tapi kalau ilmu tidak diamalkan, hilang. Makanya ilmu kita tentang sholat biasanya itu lebih meresap. Karena apa? Diamalkan. Berbeda misalkan ilmu tentang haji misalkan karena jarang-jarang diamalkan. Sehingga banyak lupanya. Surat Al-Fatihah lebih melekat karena sering diulang-ulang, sering dipraktekkan daripada mungkin surat hafalan-hafalan yang lain. Jadi ilmu itu kalau diamalkan akan menjadi keberkahan bagi seorang. Tapi kalau nggak diamalkan, ini akan menjadi bencana bagi kita. Maka jerat dalam mengaji ilmu agama yang kedua adalah tatkala seorang itu tidak mengamalkan ilmunya. Ini hati-hati. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang Yahudi yang dilaknat oleh Allah SWT disebabkan mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ilmu jika tidak diamalkan, maka ilmu tersebut tidak bermanfaat. Ilmunya ternoda. Kata Imam Ibnul Qayyim, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan fahuwa madkhul. Setiap ilmu yang tidak menambah kesolehan dirimu, tidak memotivasi engkau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menguatkan imanmu dan amalmu, maka itu adalah ilmu yang ternoda, ilmumu palsu. Hati-hati. Amalkan ilmu kita. Amalkan ilmu kita, jangan sampai hanya sekedar pemanis di bibir saja. Yang ketiga, di antara jerat-jerat dalam mengaji ilmu agama adalah al-i'timadu 'alal kutub dunal ulama. Ngajinya hanya ke kitab, bukan kepada ulama. Banyak orang sekarang belajarnya itu hanya otodidak. Dia merasa kalau udah pinter nyari di Mbah Google, copy paste, seakan-akan sudah menjadi seorang yang pinter. Dan ini adalah salah satu jerat dari jerat-jerat iblis. Ilmu itu didapatkan tatkala kita duduk bersimpuh di hadapan para ulama. Adapun kalau otodidak atau jadi Abu Google, YouTube dan sebagainya,
maka ini bukan ilmu yang sesungguhnya. Imam Syafi'i mengatakan, man tafaqqaha min butunil kutub dhayya al ahkam. Siapa yang mencari ilmu hanya dari kitab-kitab saja, ya, tidak belajar kepada para ulama, tidak belajar kepada ustadz, maka dia akan menyia-nyiakan hukum. Ya, belajar kepada ustadz langsung, ya, ini jauh lebih berbarokah, jauh lebih penting. Kenapa demikian? Karena orang kalau belajar kepada ustadz, ya kalau dia salah bisa diingatkan. Kalau beda kalau belajarnya sama Google, siapa yang ngingatin? Kalau salah memahami, salah bacanya, nggak ada yang mengingatkan. Yang kedua, belajar kepada ustadz itu bukan hanya sekedar kita mendapatkan ilmunya, tapi kita bisa juga mendapatkan akhlak, adab yang bisa kita teladani, yang bisa kita tiru dari itu. Ya, dan ini yang nggak ada dalam Google, nggak ada dalam YouTube, ya. Kita belajar adab, kita belajar akhlak dari para ustadz, para ulama. Itu penting. Karena ilmu bukan cuma sekedar pengetahuan, wawasan, wacana. Tapi ilmu yang sesungguhnya itu yang mengantarkan kita kepada khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, belajar kepada ustadz juga faedahnya adalah lebih lebih mendekati kita kepada kebenaran, lebih meringkas jalan. Coba kalau misalkan kita belajar fikih itu, kalau belajarnya sendiri otodidak itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau kita belajar kepada ustadz, enak, ustadznya yang persiapan, yang persiapan, dia kemudian menyuguhkan kepada kita dengan secara singkat. Kita belum tentu bisa membaca beberapa kitab, apalagi menyimpulkannya. Dengan kita belajar kepada ustadz, kita bisa mendapatkan kesimpulan dari yang dia baca. Jadi jangan hanya otodidak, jangan hanya semata-mata belajar itu dari medsos. Ini suatu jerat di antara jerat-jerat iblis yang sangat berbahaya, terutama pada zaman kita sekarang. Banyak orang menjadi sesat karena hanya belajar di Google atau YouTube gitu saja. Kenapa? Karena kita tahu di Google, di YouTube itu sembarangan orang juga. Tidak semuanya benar juga di sana. Ada ustadz yang benar-benar ustadz, ada yang KW, ada yang palsu juga banyak. Di Google juga demikian, tidak semuanya yang ada di situ benar. Makanya dahulu Imam Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka hendaknya kau perhatikan dari mana kamu mengambilnya. Kita harus selektif dalam belajar ilmu agama. Orang kita mau berobat aja selektif kok. Apa kita mau dijadiin sebagai kelinci percobaan? Sakit gitu sembarangan ke dokter. Dokter palsu nggak apa-apa yang penting saya disuntikkan, nggak juga. Apalagi ini untuk akhirat kita. Yang keempat, di antara jerat dalam menuntut ilmu, ahdul ilmi anil asaghir. Mengambil ilmu dari orang-orang kecil. Maksudnya orang-orang kecil di sini orang-orang bodoh, orang-orang yang nggak ngerti tentang ilmu agama, atau ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang akidahnya. Ini hati-hati. Nabi bersabda, inna min asratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asahir. Termasuk tanda-tanda hari kiamat kalau ilmu ini dicari dari al-asahir. Al-asahir. Al-asahir itu ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama ahlul bidah. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak.
Jadi jangan kita mengambil ilmu agama ini dari ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, ya, orang-orang yang tersesat, ya, orang-orang liberal, orang-orang Syiah, orang-orang, jangan. Ilmu itu adalah darah daging kita. Kalau kita ngambil dari orang-orang yang tersesat, jadi tersesat juga. Ya. Yang kedua, makna yang kedua, al-asghair adalah orang-orang yang bodoh, jahil, nggak punya ilmu agama. Nah ini, karena orang kalau nggak punya ilmu, bagaimana kita akan mengambil ilmu darinya? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu, nggak mungkin memberi. Orang yang nggak punya duit, nggak bisa ngasih duit. Orang yang nggak punya ilmu, bagaimana mungkin dia akan memberi ilmu? Maka, ya, hati-hati, selektif dalam mencari ilmu agama ini. Seperti pesan Ibnu Sirin tadi. Inna hadal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka selektiflah kalian ketika kalian belajar ilmu agama. Tidak semua yang viral di TV, ya, yang muncul di YouTube misalkan, berarti mesti benar. Enggak. Kita harus selektif. Ya, kita harus selektif dalam menimba ilmu ini. Yang kelima adalah adamut tadarruj fil ilm. Tidak bertahap dalam menuntut ilmu. Ini juga termasuk jerat dalam menuntut ilmu, ya. Enggak bertahap. Belajarnya loncat. Enggak pakai tahapan-tahapan. Nah, ini termasuk kesalahan. Karena menuntut ilmu itu ada tahapannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 32 tentang Al-Qur'an, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah." Orang-orang kafir mengatakan, andai saja Al-Qur'an itu diturunkan sekaligus. Langsung gitu semuanya. Kadzalika nilutsabbita bihi fu'adak. Demikianlah kami turunkan Al-Quran itu sedikit demi sedikit, bertahap, untuk memantapkan hatimu. Al-Quran saja diturunkan secara bertahap. Begitu juga kita dalam menuntut ilmu harus bertahap. Imam Az-Zuhri mengatakan, Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang menuntut ilmu sekaligus, menginginkan ilmu sekaligus, semuanya tergesa-gesa, maka akan hilang semuanya. Jadi ilmu itu ada tahapannya. Yang mudah dulu, ya, baru kemudian meningkat. Lihat, anak kecil saja tumbuh itu ada tahapannya. Gak mungkin baru lahir langsung makan pentol gitu, ya. Ya, nggak mungkin. Ya, ada tahapan-tahapannya. Termasuk juga dalam menuntut ilmu. Ya, makanya para ulama mengatakan ta'amul kibar sumun lissighar. Makanan untuk orang-orang dewasa itu racun bagi anak-anak kecil. Ya, bisa membunuh dia. Ya, begitu juga orang kalau menuntut ilmu langsung kepada tema-tema besar. Nah, ini bisa berbahaya bagi seseorang. Ada tahapan-tahapannya dalam menuntut ilmu. Yang kasih yang mudah-mudah dulu, ilmu-ilmu dasar, fondasi diperkuat, baru kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Dan ilmu yang paling penting secara umum, ya, itu ada 3. Itu yang perlu menjadi prioritas kita. Pertama adalah akidah, tauhid. Ya. Ini harus jadi prioritas kita. Bagaimana akidah kita, tauhid kita. Karena ini kunci, fondasi yang menentukan nasib kita nanti di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah fikih. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, thaharah, wudu, sholat, puasa, zakat, haji, jual beli, nikah.
Yang ketiga adalah tentang akhlak, tazkiyatun nufus. Agar interaksi kita dengan sesama manusia juga benar. Jadi, menuntut ilmu itu ada tahapan-tahapannya. Jangan tergesa-gesa. Yang keenam adalah al-ghurur wal ujub wal kibar. Termasuk jerat dalam ngaji ilmu agama adalah ujub dan sombong. Nah ini. Seorang terkadang baru belajar satu masalah, dua masalah, baru hatam satu kitab, dua kitab, biasanya sombong. Nah ini salah satu penyakit, jerat dari jerat-jerat syaitan. Sebagian ulama pernah mengatakan, innalil ilmi tughyanan katuhyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu bisa membuat orang sombong, sebagaimana harta membuat orang sombong. Orang kadang sombong karena punya harta. Begitu juga orang punya ilmu. Kadang-kadang bisa bikin sombong. Maka berhati-hati. Ya, jangan sampai ilmu yang kita pelajari justru membuat kita mencontoh perangai iblis yang sombong, yang ujub terhadap diri. Harusnya ilmu itu menjadikan kita semakin tawadhu, merendah, bukan malah semakin sombong. Semakin kita menggali ilmu agama ini, harusnya kita menjadi orang yang merendah. Dulu dikatakan al-ilmu salah satu asbar. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Man dakhala shibral awal takabbar. Siapa yang masuk pada tingkatan yang pertama, sombong. Nah ini biasanya yang baru-baru belajar ngaji ilmu agama, hati-hati. Kadang baru kenal satu masalah, dua masalah, udah petentang-petenteng. Udah memposisikan dirinya kayak Syekh Albani, Syekh bin Bas aja. Ya. Hati-hati. Wa man dakhala sibrasani tawadhu. Kalau dia masuk pada tingkatan yang kedua, dia akan tawadhu. Wa man dakhala sibrasalis alima annahu la ya'lamu syai'a. Kalau dia masuk pada tingkatan yang ketiga, dia akan sadar diri kalau dia adalah orang yang bodoh. Semakin dia mendalami ilmu agama ini, semakin dia akan tahu betapa banyak masalah ilmu agama yang belum dia pelajari. Makanya, ya, kalau belajar ilmu agama, jangan nanggung-nanggung. Sekalian terus kita kaji. Ilmu ini seperti lautan, hamparan lautan yang tak bertepi. Luas. Ya, seandainya kita sejak bayi sampai mati belajar ilmu agama, belum selesai yang telah kita pelajari. Al-ilmu katsir wal umru qasir. Kata Salman Al-Farisi, ilmu itu luas sedangkan umur kita terbatas. Maka prioritaskan mempelajari ilmu-ilmu yang mengantarkan yang bermanfaat bagimu untuk akhirat. Yang ketujuh, isti'jalus samar. Ya. Tergesa-gesa memetik buah. Terkadang orang baru belajar pengennya langsung cepat dapat hasil. Nah, ini salah satu jerat juga dalam menuntut ilmu. Ya. Pernah Ma'mun mengatakan, yatlubu ahadum al-hadis salah satayyam summa yaqul ana min ahlil hadis. Ada seorang yang belajar hadis baru 3 hari kemudian dia mengatakan, saya termasuk ahlul hadis. Enggak. Belajar itu butuh waktu yang lama, butuh waktu yang sabar. Ya. Pernah Yaqub bin Sufyan mengatakan, aqamtu fir rihlah salasina sana. Saya berkelana menuntut ilmu itu 30 tahun lamanya. Belajar. Bukan cuma sehari 2 hari, 30 tahun. Masya Allah. Para ulama luar biasa.
Artinya jangan kita ini tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Ilmu itu diraih dengan kesabaran. Dengan waktu yang panjang, waktu yang lama. Ya, maka termasuk kesalahan kalau kita itu tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil. Baik, yang terakhir di antara jerat dalam menuntut ilmu adalah taswif. Taswif itu artinya nanti aja. Entar. Mau ngaji, entar aja deh kalau udah tua. Entar aja deh kalau sudah cuti. Entar aja kalau sudah sudah pensiun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang seluas langit dan bumi. Ya. Jadi lihat dalam Al-Qur'an tadi fastabiqul khairat, bersegeralah. Ya, berlomba-lombalah. Kita harus segera, jangan nunda-nunda. Karena kita nggak pernah tahu kapan kematian akan tiba. Kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat maut kepada kita. Ya. Kita semuanya pasti akan mati. Dan kematian tidak pandang bulu. Ya, tua, muda, miskin, kaya. Maka kita jangan tunda-tunda. Entar aja. Nanti aja, jangan. Segera. Ya. Ketika Allah membukakan pintu kebaikan untuk kita, segeralah. Karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan tersebut terbuka lagi untuk kita. Demikian jerat-jerat dalam ngaji ilmu agama, ya, yang bisa kita bahas. Tujuannya adalah agar kita mewaspadai dari jerat-jerat tersebut, ya. Dan pastinya jerat yang paling berat adalah tatkala setan menghalangi kita dari ngaji ilmu agama. Ini jerat setan paling utama, ya. Yaitu bikin kita ini nggak belajar ilmu agama. Dan kalau sudah belajar ilmu agama, tadi dibikin nggak ikhlas, dibikin nggak mengamalkan, salah nyari ustadz, ya, dan sebagainya. Makanya mari kita dalam ngaji ilmu agama ini benar-benar, ya, ikhlas dan benar-benar sesuai metode yang dinasihatkan oleh para ulama, sehingga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya, ya, menjadi lentera cahaya bagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa disampaikan, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada pertanyaan, ya, berkaitan dengan materi, kami persilakan. Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas nasihat dan poin-poin penting yang tadi telah disampaikan. Dan paling tidak ada dua pembahasan besar tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Di antaranya adalah kunci dalam ngaji. Tadi Ustaz telah menyampaikan ada 5 poin yang tadi telah disampaikan, dan di poin terakhir tadi adalah Ustaz menyampaikan jerat-jerat dalam menuntut ilmu, dan itu juga sudah disampaikan tadi poin-poinnya. Dan sekarang tiba saatnya kami mengundang Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi pemirsa yang bertanya secara langsung, kami persilakan menghubungi dua layanan telepon di bawah ini di nomor 0218910635, atau bisa menghubungi nomor layanan yang lain di nomor 081190079112. Bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, baik itu WhatsApp maupun SMS, silakan di nomor 081190079113. Baik, kita akan berikan kesempatan dulu bagi pemirsa yang ingin bertanya setelah kita jeda beberapa menit ke depan, insyaallah.
Pemirsa San TV dimanapun Anda berada, setelah kita tadi mendengarkan penjelasan dari Ustadz terkait tentang poin-poin penting tadi tentang jerat-jerat menuntut ilmu, di kesempatan hari ini kita masuk ke dalam segmen soal jawab. Sebagaimana telah kami sampaikan, bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung silakan bisa menghubungi layanan telepon di bawah ini, dan bagi yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, begitu juga silakan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor di bawah ini. Baik, sambil kita menunggu telepon dari pemirsa, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa. Kita akan bacakan Ustadz. Yang pertama dari Abi di Jakarta. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara menghindari dari futur? Dan apakah futur itu dari bisikan syaitan? Mohon penjelasan dari Ustadz, jazakumullah khairan. Ya, futur artinya ya kemalasan setelah seorang itu bersemangat dalam menuntut ilmu, ya. Memang biasanya begitu, awal-awal semangat luar biasa, ya. Kadang ada kajian di ujung manapun dia datang gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan banyak godaan-godaan dunia, ya, semangat itu mulai pudar, ya. Kemalasan mulai hinggap datang, ya. Futur mulai menyapa, yaitu suatu hal yang sebenarnya wajar terjadi, ya, karena setiap orang pasti akan mengalaminya. Hanya yang paling penting adalah bagaimana kita bangkit dari futur itu. Setiap orang, ya, jangankan orang biasa, ya kan, ulama kadang juga mengalami hal itu, ya, ustadz juga kadang ya futur juga, ya, dalam menuntut ilmu, dalam dakwah. Tapi pembedanya adalah ya kita segera bangkit atau tidak, ya, kita segera bangkit dari futur tersebut. Artinya itu sesuatu yang lumrah terjadi, ya, wajar terjadi, tapi bukan berarti kemudian kita pasrah, menyerah, tidak, ya. Kalau itu sudah terjadi pada diri kita, mari kita segera bangkit, ya, segera kita atasi. Bagaimana caranya? Yang pertama, menata niat kita lagi. Kita update lagi niat kita. Kita tujuannya dalam menuntut ilmu itu apa? Ngaji ilmu agama itu tujuannya apa? Kalau kita kembali kepada keikhlasan tadi, menata niat, ya, maka itu akan bisa menjadikan futur itu hilang. Ya, kembali semangat lagi dalam menuntut ilmu. Ya. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah SWT supaya kita dikasih semangat, supaya kita diberi kesungguhan dalam menuntut ilmu, ya. Minta terus sama Allah SWT istiqomah. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang semangat, karena futur ini kadang nular gitu ya, dari orang-orang yang malas ya ketularan juga akhirnya. Makanya kita perlu ya bergaul dengan orang-orang yang semangat. Coba kita kalau datang ke pengajian orang-orang yang semangat, itu akan menggugah hati kita. Yang tadinya malas, Masya Allah, lihat teman kita yang semangat, yang lebih tua aja, sudah tua, ada yang mungkin sakit-sakit, tapi dia semangat. Atau lihat yang masih muda, Masya Allah, yang lebih muda dari saya, semangat. Nah, seperti itu. Kita tetap berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang nyemangatin kita ketika kita futur, itu penting sekali. Karena almar'u ala dini khalili, orang itu berdasarkan, ya, tergantung kepada temannya, agama temannya. Kemudian juga membaca kisah-kisah para ulama. Yang keempat, ya, kita baca kisah-kisah para ulama, bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu, ya, semangat mereka dalam berjuang, bersabar dalam ngaji ilmu agama. Karena kisah-kisah para ulama itu juga bisa menggugah semangat kita dan menghilangkan penyakit futur tadi. Dan yang kelima, kita harus berjuang melawan diri kita juga. Hawa nafsu ini pengennya ya, kelemar-kelemar kata orang Jawa, pengennya males gitu ya kan, pengennya futur, dan kalau futur pengennya lama, nggak bangkit-bangkit. Itu kemauan hawa nafsu. Tapi kita harus berjuang melawan hal itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang, ya, di jalan kami, maka kami akan memberikan hidayah padanya. Ya, jadi itu 5 poin penting.
bagaimana kita menghadapi futur. Jadi intinya, apakah futur itu dari setan? Ya, itu adalah di antara jerat-jerat setan, menjadikan kita itu malas dalam ibadah, menjadikan kita malas dalam menuntut ilmu. Tapi ya itu suatu hal yang biasa terjadi. Yang penting jangan terlalu lama, jangan lelap ya dalam futur tersebut. Ya, kalau itu terjadi, memang semuanya pasti terjadi. Ya, pasti akan hinggap di setiap orang gitu ya. Karena badan itu kadang juga lemah, godaan setan begitu dahsyat. Orang juga hati ini ya diterpa godaan-godaan dan sebagainya. Jadi wajar ya, wajar, tetapi bagaimana kita bangkit dari semua itu. Seperti perkataan para ulama, ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada jasad yang lepas dari hasad. Artinya setiap orang akan kena hasad. Cuma bagaimana dia berjuang. Begitu juga futur. Setiap orang pasti akan mengalami futur. Ya, baik dalam ibadah, baik dalam menuntut ilmu, baik dalam dakwah. Tapi bagaimana kita berjihad melawannya ya. Dengan 5 poin tadi, insya Allah Ta'ala seorang akan bisa lepas dari jerat-jerat ya futur ini. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan Pak Abi di Jakarta. Baik, kita berikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Sudah ada telepon yang masuk. Masih terhubung, kami persilahkan. Halo. Ya, kami persilahkan. Masih terhubung? Ya, silahkan. Halo? Ya, silahkan. Baik, terputus. Nanti bisa dicoba lagi. Baik, kita berikan kesempatan bagi penanya yang lain yang sudah masuk dari pemirsa yang lain. Dari hamba Allah, Ustaz di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana tips agar kita tidak salah dalam memilih guru, terutama di zaman sekarang ini yang semua ustadz-ustadz juga menyampaikan tentang ayat Al-Quran dan hadis. Bagaimana tips agar kita tidak salah, Ustadz, dalam memilih pengajian? Iya, memilih guru atau ustadz dalam belajar ilmu agama ini tadi sangat penting sekali. Ya, bagaimana caranya supaya kita tidak salah? Ya, pertama kita harus selektif dalam ya masalah akidah, manhaj. Ya, dalam memilih guru itu perhatikan akidahnya, manhajnya, cara dia memahami Al-Quran dan hadis, apakah dengan pemahaman Ahlus Sunnah, Salafus Saleh atau tidak. Ini penting. Poin pertamanya. Kemudian perhatikan juga bagaimana ibadahnya dia. Ya, benar nggak sesuai dengan sunnah Nabi apa tidak, atau doyan bid'ah. Nah, yang ketiga akhlaknya. Ya, akhlaknya. 3 hal ini harus menjadi kunci kriteria dalam memilih seorang ustaz. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Ya, kemudian kapasitas ilmunya. Dia memiliki ilmu yang mau kita pelajari tersebut atau tidak. Ya. Nah, bagaimana tahu kalau dia punya ilmu atau tidak? Nah, di sini satu kita bisa melihat kemampuan dia. Ya, kemampuan dia bisa dilihat dari rekomendasi. Ya, kalau para ustadz-ustadz merekomendasikan dia, misalkan, itu juga bisa. Ya, nah, bisa juga kita mengetahui ya dari sisi latar belakang dia, belajarnya, ya, nah, itu juga bisa diketahui. Jadi intinya banyak cara ya untuk mengetahui seorang ustadz itu layak diambil ilmunya atau tidak. Tapi paling tidak tadi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, kemudian cara mengetahuinya bisa dilihat dari kafaah ilmunya, dari kemampuan dia dalam ilmunya, menguasai ilmu yang diajarkan atau tidak. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi. Ya, rekomendasi para ulama, rekomendasi para ustadz, ya, karena mungkin kalau kita sendiri nggak tahu ya, tanya kepada orang yang tahu.
Ya, Ustadz ini bagaimana? Misalkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu jika kamu tidak tahu. Kalau kita nggak tahu, oh ini Ustadz ini bagus apa tidak ya, bisa diambil apa tidak, tanya kepada yang berilmu. Nah, itu lebih aman bagi kita. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari hamba Allah dari Jakarta. Sudah berikan kesempatan bagi pemirsa yang bertanya secara langsung. Sudah ada telepon yang masuk, kami persilahkan. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari Lombok. Baik, dari Lombok. Silakan. Mau tanya, itu kalau kita kajian, cara tulis catat faedah itu yang baik gimana, Ustaz? Biar faedahnya itu maksimal. Kita tulisnya, Ustaz. Baik, bisa dipahami, Ustaz, pertanyaannya? Iya. Baik. Cukup pertanyaan itu saja? Iya, Ustaz. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan dari pemirsa di Lombok. Silakan. Ya. Jadi yang ditanyakan, kalau kita ikut pengajian, gimana caranya yang bagus untuk mencatat faedah? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi mencatat faedah dalam kajian itu sangat penting sekali. Bawa alat tulis itu penting. Ya, Sya'bi pernah mengatakan, "Idza sami'ta faidatan faqayyidhu faktubhu walau walal haid." Kalau kamu mendengar satu faedah ilmu, maka tulislah walaupun di tembok. Kenapa? Karena takut hilang. Karena ilmu itu kalau nggak dicatat, biasanya hilang. Ya, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan cara menulis. Dengan cara menulis. Karena ilmu itu seperti kata Imam Syafi'i, seperti sebuah buruan. Ya, sayang sekali kalau kita sudah mendapatkan buruan tapi nggak diikat, lepas. Udah capek-capek, lepas gitu aja. Ya. Nah, begitu juga dalam menuntut ilmu. Maka ketika kita ikut pengajian atau mungkin mendengarkan faedah, walaupun sekarang mungkin online atau TV gitu ya, yang pertama jangan lupa bawa alat tulis. Atau kalau sekarang juga bisa pakai HP. Ya. Nah, Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, hudurul majlisi bila kitab dhullun. Yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa alat tulis, kitab dan pena itu adalah suatu kehinaan. Suatu kehinaan. Jadi siapkan alat-alat tulis kita, buku, pulpen, atau kalau sekarang mungkin kita bisa lewat HP itu juga bisa ya. Yang kedua, yang kita catat adalah poin-poin penting. Kalau mungkin mencatat semuanya susah gitu ya. Tapi paling tidak kita mencatat hal-hal yang penting, poin-poin pentingnya. Ya, misalkan seperti tadi, tadi sudah kita bahas tentang kunci-kunci menuntut ilmu. Setidaknya poin-poin pentingnya. Kunci-kunci menuntut ilmu. 1. Meluruskan niat. 2. Doa. 3. Semangat. 4. Ya, sabar. 5. Adab. Ya, poin-poin pentingnya. Ya, kalau kita bisa mencatat lebih daripada itu, alhamdulillah. Tapi kan tidak semua orang bisa. Misalkan mungkin tadi kita sampaikan beberapa faedah atau perkataan para ulama. Kalau itu bisa tercatat juga, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, setidaknya poin-poin pentingnya, ringkasnya, kesimpulannya sudah bisa tercatat. Nah, itu. Jadi intinya siapkan alat tulis. Yang kedua, ambil poin-poin penting yang merupakan kesimpulan. Ya, kerangka-kerangka penting itu. Kemudian yang ketiga juga, alhamdulillah pada zaman kita sekarang ini kita bisa istilahnya rekaman. Sangat mudah sekali. Jadi kalau misalkan ada yang terlewat, ada faedah tadi bagus, misalkan kita dengarkan dari seorang ustadz, dia menyampaikan sebuah ayat atau sebuah hadis atau sebuah ucapan para ulama, terus luput dari kita, mungkin ketinggalan karena cepat mungkin ustadznya, atau mungkin kitanya ya yang lambat mencatatnya, atau mungkin lagi ngantuk ya dan sebagainya, maka alhamdulillah sekarang itu bisa mudah, ada rekaman ya, bisa
tanya kepada temannya yang lain, atau bisa diputar lagi. Kalau rekaman misalkan dicari rekamannya tadi, didengerin lagi. Alhamdulillah. Sekarang ini sangat mudah sekali. Jadi itu mungkin 3 poin itu ya, siapkan alat-alatnya, jangan sampai lupa, ya, buku, pulpen atau lewat HP. Yang kedua juga kita ambil poin-poin pentingnya, ya, tidak harus semuanya. Kemudian yang ketiga, kita bisa ulang. Kalau yang terluput, kita bisa tanyakan, atau rekamannya kita ulang. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz dari pertanyaan tadi di Lombok. Kita berikan kesempatan penanya terakhir di kesempatan pagi hari ini. Sudah ada yang masuk, kami persilahkan. Baik, sudah terhubung? Iya. Silahkan. Ini saya mau nanya, Ustaz. Iya. Ya. Kalau menuntut ilmu itu termasuk perkara agama atau perkara dunia, Ustaz? Baik. Misalnya perkara ilmu itu dibagi ilmu dunia dan ilmu agama. Ya, terima kasih, kan. Baik. Silahkan, Ustaz. Apakah menuntut ilmu itu termasuk masalah agama atau masalah dunia? Kalau menuntut ilmunya, tentu itu adalah masalah agama, ya. Ya, masalah agama, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menuntut ilmu agama ini. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Allah wajibkan. Berarti itu ibadah, perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau metodenya, ya, alat-alatnya dan sebagainya, ini bisa jadi masalah dunia. Contoh misalkan zaman dulu mungkin nggak ada TV gitu, ya, nggak ada, ya, nggak ada pakai misalkan mikrofon atau apalagi sekarang misalkan rekaman, ya, dulu ada CD, ada kaset dan sebagainya, radio. Ini alatnya. Kalau ini masalah dunia. Tapi kalau menuntut ilmunya, ini bagian dari agama, ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan masalah adzan. Adzan termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mikrofon yang dipakai untuk adzan itu masalah dunia. Ya, bedakan antara adzannya yang itu merupakan syiar ibadah sama alatnya, ya. Kalau alatnya itu bagian dari dunia. Ya, demikian juga dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmunya bagian dari agama, dari ibadah. Karena tadi patokan dari ibadah itu adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja alat-alat, metode-metode yang dipakai dalam menuntut ilmu ini berkembang, ya, sesuai dengan perkembangan dunia. Ya, ini masuk dalam ranah dunia kalau ini. Ya, makanya dulu di zaman Nabi nggak ada TV, sekarang ada TV. Dulu di zaman Nabi nggak ada buku-buku seperti sekarang. Ya, dulu di zaman Nabi belum ada. Bahkan Al-Quran pun belum dibukukan. Ya, sekarang sudah dibukukan. Nah, kalau ini masuk dalam ranah dunia. Karena itu hanya sarana. Itu hanya sarana. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas pertanyaan dari pemirsa tadi. Yang terakhir mungkin karena waktu yang terbatas, ada ikhtitam dari Ustaz cukup? Silahkan jika ada. Sebagai penutup, ya, pertama saya mengajak kepada semuanya untuk terus bersemangat dalam menuntut ilmu agama, ya. Jangan sampai futur, malas, ya, dalam menuntut ilmu agama. Mari kita terus bersemangat sampai mati, ya. Kata Imam Ahmad, ma'al mahbarah ilal makbarah, bersama tinta sampai ke liang kubur. Yang kedua, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi keistiqomahan dalam ngaji ilmu agama ini, ya. Karena banyak orang yang awalnya semangat terus berguguran di tengah jalan. Maka terus berdoa kepada Allah supaya kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa disampaikan dan bisa dijawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas apa yang telah disampaikan oleh Ustaz dan juga telah
menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh pemirsa. Dan mohon maaf sekali lagi karena waktu yang terbatas, tidak semua pertanyaan yang disampaikan ke tim redaksi tidak kami bacakan semua karena keterbatasan waktu kita di kesempatan pagi hari. Insya Allah kami berikan kesempatan untuk bisa bertanya kembali di waktu yang lain dengan asatidah yang lain. Insya Allah. Barakallahu fiik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Izinkan kami mundur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.